Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran ini saya akan membahas tentang pemasaran langsung dan pemasaran online ya. Jadi pemasaran langsung dan pemasaran online ini pun bagian dari bauran promosi seperti itu ya. Nah, definisinya dari pemasaran langsung atau direct marketing ini adalah metode penjualan di mana pengiklan atau pemasar mendekati pelanggan potensial secara langsung dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian tujuannya dari pemasaran langsung adalah untuk menginformasikan kepada pelanggan tentang produk atau jasa yang mungkin dibutuhkan tanpa menunggu pelanggan tersebut mencari informasi mengenai produk. Nah, di sini ada manfaatnya dari pemasaran langsung kalau dilihat dari sisi pembeli ya. Yang pertama adalah nyaman, kemudian mudah dan bersifat pribadi, menghemat waktu, memiliki banyak pilihan barang, kemudian yang terakhir adalah pembeli dapat memesan barang sesuai dengan keinginan mereka. Lalu manfaat dari pemasaran online ya. Kalau dari sisi penjual, yang pertama adalah pembentukan hubungan dengan konsumen, kemudian dapat menyesuaikan tawaran, lalu yang terakhir adalah dapat mendapatkan respon yang lebih tinggi dari pembeli. Di sini ada bentuk-bentuk dari pemasaran langsung ya. Yang pertama adalah ada pemasaran tatap muka, pemasaran jarak jauh, pemasaran melalui surat langsung, pemasaran melalui katalog, pemasaran melalui televisi yang mendapatkan tanggapan langsung, lalu pemasaran melalui kios atau toko, dan yang terakhir adalah pemasaran online. Ya, jadi pemasaran online ini masuk ke dalam salah satu bentuk pemasaran langsung, ya. Nah, definisinya kalau pemasaran online ini dilakukan melalui sistem komputer online interaktif yang menghubungkan pembeli dan penjual secara elektronik. Kemudian perkembangan media online saat ini begitu banyak ya, mulai dari toko online, sosial media, lalu ada marketplace, dan ada beberapa forum yang biasa dijadikan sebagai tempat diskusi netizen yang juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan jual beli seperti itu. Nah, di sini ada manfaat dari pemasaran online. Kalau dari sisi konsumen ya, manfaatnya adalah barangnya mudah dicari, memiliki banyak informasi mengenai produk yang ditawarkan, kemudian interaktif, dan yang terakhir adalah fleksibel. Nah, kalau manfaat pemasaran online dari sisi penjual, yang pertama adalah mengurangi biaya, ya misalnya biaya sewa toko, biaya gaji karyawan seperti itu. Lalu meningkatkan efisiensi, dan yang terakhir adalah global ya. Kalau global ini si penjual bisa menjangkau konsumen dari manapun, daerah manapun, dan kapanpun seperti itu. Lalu kerugian dari penjualan online ya, ada manfaat tentu saja, ada juga yang namanya kerugian. Yang pertama kerugiannya adalah kepercayaan lebih kecil. Ya, kenapa kepercayaan dibilang lebih kecil? Karena konsumen tidak bisa melihat produk secara nyata atau secara langsung, gitu ya. Kemudian produknya kurang nyata, ya karena ketika berjualan online konsumen hanya bisa melihat gambar suatu produk gitu ya, tidak bisa melihat barangnya secara langsung, secara nyata. Kemudian yang terakhir adalah kredibilitas dari bisnis itu sendiri gitu ya. Jadi ketika penjual online ini misalnya ada konsumen yang memiliki kritik kemudian diumumkan kemana-mana atau meninggalkan kritik yang tidak enak, yang tidak diharapkan ya, di kolom komentar. Nah, kemudian kan jadi konsumen yang lain akan merasa bahwa toko online ini tidak sesuai dengan yang mereka inginkan seperti itu. Nah, di sini ada jenis-jenis dari pemasaran online ya. Ada media-media dari pemasaran online yang saya
contohkan di sini beberapa. Di sini ada website, ada marketplace, ada Facebook, Instagram, YouTube, blog, dan vlog artis. Saya yakin kalian semua sudah tahu maksud dari jenis-jenis pemasaran online dan mungkin kalian sudah pernah menggunakan atau berbelanja online di beberapa media online shop seperti ini. Nah, apa itu marketplace? Marketplace ini adalah salah satu manfaat dari teknologi informasi berbasis internet, ya, adalah marketplace di mana ada sebuah platform berbentuk web dan aplikasi yang mempertemukan antara pembeli dan penjual, ya. Jadi ada platformnya yang menaungi beberapa toko online. Nah, bisa lihat di sini contohnya seperti Tokopedia, Bukalapak.com, Shopee. Nah, ini adalah contoh-contoh dari marketplace, ya. Nah, how to use marketplace. Jadi, gimana caranya kalau kalian ada yang ingin berjualan di salah satu platformnya dari marketplace misalnya, kalian harus mengetahui dulu karakter bisnis kalian, ya. Lalu kalian harus menganalisis target marketnya, target pasarnya siapa, kemudian dipahami atau memahami dari si marketplace yang akan kalian pilih. Ya, contohnya kalian misalnya tertuju ke marketplace A. Nah, jadi marketplace A ini adalah marketplace yang target marketnya atau pangsa pasarnya adalah kelas menengah. Nah, apakah cocok dengan pangsa pasar yang akan kalian tuju? Kemudian misalnya ada marketplace B nih. Jadi marketplace ini adalah platform yang konsumennya adalah kelas menengah atas. Jadi kalian harus menyesuaikan apakah kalian mau pilih yang A atau pilih yang B. Kemudian yang keempat adalah mulai memanfaatkan marketplace, ya, setelah dipahami marketplace-nya, kemudian kalian manfaatkan marketplace-nya, dan yang terakhir adalah setelah kalian berkecimpung atau bergabung dengan marketplace tersebut, kalian harus tetap melakukan inovasi pada produk dan kalian harus melakukan komunikasi yang intens, ya. Komunikasi yang intens maksudnya di sini adalah kalian harus tetap intens dalam melakukan promosi seperti itu. Nah, kemudian ada Instagram, ya. Instagram ini adalah media sosial. Instagram ini awalnya diciptakan sebagai sosial media untuk upload gambar atau foto dari smartphone. Kini fungsinya bergeser seiring banyaknya bisnis yang menggunakan untuk keperluan marketing, ya. Jadi banyak online shop yang menggunakan Instagram untuk sarana promosi. How to use Instagram. Nah, begini caranya untuk menggunakan Instagram sebagai media untuk melakukan promosi suatu produk atau jasa. Yang pertama adalah upload foto terbaik, lalu jangan terlalu banyak efek, follow sebanyak-banyaknya, gunakan satu nama, ya. Tunjukkan bagaimana cara pembuatan dari produk, tunjukkan kegunaan produk, tunjukkan offline store-nya kalau ada, kemudian tunjukkan foto dari event-event yang kalian lakukan agar konsumen semakin percaya bahwa online shop ini nyata, bukan online shop tipu-tipu seperti itu. Nah, kemudian ada YouTube, ya. YouTube saat ini dikenal sebagai web sharing dengan kekuatan video sebagai media promosinya. YouTube merupakan alternatif yang paling tepat bagi pemasaran yang memiliki budget rendah dibandingkan media konvensional seperti televisi. Nah, kemudian ada YouTube dan rahasianya. Nah, di sini inti dari memasarkan produk pada YouTube adalah kreativitas dan ketekunan. Ya, lalu sebesar apapun usaha milik kalian itu tidak menjamin kalian bisa sukses memasarkan produk pada channel YouTube, ya.
membuat video yang dapat mengundang jutaan user atau pengguna itu tidak harus mengeluarkan budget yang sangat besar. Yang harus dilakukan adalah membuat video yang unik dan kreatif, sehingga user atau pengguna ini berdatangan untuk melihat video kalian. Nah, ada masih YouTube dan rahasianya ya. Tagline atau judul pada video YouTube adalah yang paling menentukan user atau pengguna untuk melihat video atau tidak. Ya, rata-rata dari orang itu untuk membuka suatu video di YouTube pasti hal pertama yang membuat dia penasaran adalah dengan tagline atau dengan judul. Ya, judul-judul yang misalnya sensasional, judul-judul yang membuat orang tertarik, itu pasti akan membuat orang membuka video YouTube. Entah judulnya itu nyambung atau tidak dengan videonya, intinya bagaimana caranya kalian seorang pemasar bisa membuat tagline atau judul yang membuat calon konsumen merasa penasaran dan merasa wajib untuk melihat video kalian. Nah, kemudian ada juga kalau tidak punya platform YouTube, bisa juga menggunakan yang namanya vlog artis, ya. Vlog artis dengan jutaan subscriber atau ratusan ribu subscriber itu juga bisa dimanfaatkan, ya. Jadi YouTuber atau vlogger biasanya membuat konten video yang bertemakan kekinian dan hal-hal unik. Artis ini adalah seorang influencer, jadi mereka cukup memberikan pengaruh kepada viewernya. Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa digunakan dalam bekerja sama dengan YouTuber ya. Jadi tentukan dulu target produk kalian, baik itu dari geografis, demografis, maupun psikologis ya. Poin 1 ini sudah saya bahas di pemasaran 1, maksud dari geografis itu seperti apa, demografis, sampai ke psikologis ya. Jadi yang kedua kemudian tentukan siapa yang tepat dan cocok untuk menjadi brand ambassador dari produk kalian. Lalu yang ketiga adalah mintalah mereka untuk membuat video tentang review produk, kemudian dibuat senatural mungkin, agar terlihat seolah-olah memang mereka melakukan review berdasarkan keinginan pribadi mereka. Gitu ya. Kita bisa lihat YouTuber-YouTuber kalau mengiklankan atau mempromosikan sebuah produk itu seolah-olah memang mereka menyukai produk itu, memang mereka menggunakan produk itu dalam kegiatan sehari-hari, gitu ya. Jadi bisa membuat konsumen merasakan artis saja atau influencer saja menggunakan produk itu, berarti saya pun bisa menggunakan produk yang sama seperti yang digunakan oleh si YouTuber, seperti itu. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.